Selamat datang semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang 7 rahasia yang sebaiknya kamu simpan untuk dirimu sendiri, karena tidak semua orang bisa dipercaya, apalagi tetanggamu sendiri. Dalam hidup ini, ada batas yang harus dijaga. Bukan soal berbohong, tapi soal melindungi dirimu dan keluargamu. Simak video berikut ini. Nomor 1. Jangan beritahu rencanamu. Rencana hidupmu bukan konsumsi publik. Setiap kali kamu membuka mulut untuk membicarakan rencana masa depanmu, kamu sedang membuka peluang bagi orang lain untuk menghancurkannya. Dunia ini kejam, dan tidak semua orang ingin melihatmu sukses. Ada yang hanya mendengar untuk menertawakanmu, ada juga yang hanya menunggu celah untuk mencuri idemu. Kamu tahu apa yang lebih penting dari sekadar bicara? Bekerja keras. Berhenti mengumbar apa yang ingin kamu capai. Semakin kamu bicara, semakin besar peluangmu gagal. Bukan karena kamu tidak mampu, tapi karena terlalu banyak energi habis untuk meyakinkan orang lain, bukan dirimu sendiri. Kamu mungkin berpikir, saya hanya berbagi untuk mencari dukungan. Salah besar. Tidak semua orang peduli, dan lebih banyak yang diam-diam iri. Alih-alih mendoakan, mereka justru berharap kamu jatuh. Buktikan dengan tindakan, bukan omongan. Bicara soal rencana adalah salah satu kesalahan terbesar yang bisa kamu lakukan. Orang sukses jarang bicara, mereka hanya muncul saat sudah menang. Jadi, kalau kamu belum ada hasil, tutup mulutmu rapat-rapat. Jangan pernah beri dunia senjata untuk menembakmu. Ingat, rencana besar tidak untuk diumbar. Setiap kata yang kamu keluarkan bisa menjadi alat bagi orang lain untuk menjatuhkanmu. Jangan jadi orang bodoh yang memberi musuh peta jalan menuju kelemahanmu. Simpan rapat-rapat apa yang ingin kamu capai. Bekerja dalam diam dan biarkan dunia terkejut dengan hasilmu. Ingat, mulutmu bisa menjadi pengkhianat terbesarmu. Nomor 2. Jangan pernah membicarakan masalah keluargamu. Dengar baik-baik. Siapapun kamu yang sedang menonton video ini, keluargamu adalah urusanmu sendiri, titik. Mengapa kamu merasa perlu mengumbar aib keluarga ke orang lain? Tidak peduli seberapa buruk situasinya, dunia luar tidak akan menyelesaikan masalahmu. Justru, mereka akan menjadikannya gosip murahan untuk hiburan mereka. Keluarga adalah benteng terakhirmu. Jangan biarkan orang luar tahu apa yang terjadi di dalamnya. Dunia ini tidak peduli pada masalahmu, mereka hanya ingin bahan gosip. Mereka akan menghakimi, bukan membantu. Jadi, apapun yang terjadi di keluargamu, hadapi dengan diam. Lindungi mereka dengan tidak membocorkan rahasia yang seharusnya tetap tersembunyi. Kamu pikir dengan bercerita, bebanmu jadi lebih ringan? Tidak sama sekali. Orang-orang hanya mendengarkan karena penasaran, bukan karena peduli. Mereka akan menghakimi keluargamu di belakang punggungmu, bahkan mungkin menggunakannya untuk merendahkanmu suatu saat nanti. Ketahuilah, keluarga itu seperti tembok pertahanan. Kalau kamu sendiri yang merobohkan tembok itu, jangan heran kalau hidupmu berantakan. Jaga rahasia keluargamu seperti kamu menjaga hidupmu sendiri. Jika ada masalah, bicarakan dengan orang yang benar-benar kamu percaya. Tapi ingat, batasannya jelas. Bahkan teman terbaikmu tidak perlu tahu semua detailnya. Dan nomor 3, jangan pernah berbicara tentang betapa baiknya dirimu. Kalau kamu benar-benar baik, orang lain akan menyadarinya. Tapi kalau kamu sibuk membanggakan kebaikanmu sendiri, itu hanya membuatmu terlihat sombong. Apa yang kamu coba buktikan? Bahwa kamu lebih mulia dari orang lain? Kebaikan yang diumbar kehilangan nilainya. Kalau kamu memang orang baik, biarkan tindakanmu yang berbicara, bukan mulutmu. Orang yang terus-menerus memuji dirinya sendiri hanya mencari perhatian dan validasi. Dunia tidak butuh cerita soal betapa hebat dirimu. Dunia butuh bukti nyata, bukan cerita kosong. Jadilah sosok yang diam tapi penuh aksi. Dunia tidak butuh pahlawan yang banyak bicara. Orang yang terlalu sering memamerkan kebaikannya justru lebih sering memanipulasi fakta untuk terlihat sempurna. Kebaikan itu dilihat dari tindakan, bukan dari seberapa keras kamu berteriak tentangnya. Kamu tahu siapa yang selalu sibuk membuktikan dirinya baik? Orang yang sebenarnya tidak tulus. Kebaikan sejati tidak perlu validasi, apalagi dari orang-orang yang bahkan tidak peduli. Jadi, tutup mulutmu.
Lakukan hal baik tanpa pamrih. Jika kamu benar-benar tulus, orang lain akan menghormati tanpa perlu kamu minta. Tapi kalau kamu terus bicara soal dirimu sendiri, orang hanya akan muak. Nomor 4. Jangan menyebarkan fakta pribadi tentang orang lain. Kamu ingin dikenal sebagai apa? Pengkhianat? Tukang gosip? Setiap kali kamu menyebarkan rahasia orang lain, kamu sedang membangun reputasi sebagai seseorang yang tidak bisa dipercaya. Hari ini kamu melakukannya pada orang lain, besok mereka akan melakukan hal yang sama padamu. Mulutmu adalah cerminan karaktermu. Kalau kamu suka menyebarkan rahasia orang lain, jangan heran kalau kamu kehilangan kepercayaan dari semua orang. Tidak ada yang suka pengkhianat. Jaga rahasia orang seperti kamu menjaga rahasiamu sendiri. Dunia butuh lebih banyak orang yang bisa dipercaya, bukan yang suka menjatuhkan orang lain demi hiburan. Tidak ada yang lebih menjijikkan daripada seseorang yang mencari keuntungan dari fakta pribadi orang lain. Kamu pikir ini membuatmu terlihat kuat atau lebih baik? Salah. Itu hanya membuatmu terlihat lemah, seperti seseorang yang butuh merendahkan orang lain untuk merasa lebih baik. Fakta pribadi adalah hal yang suci. Ketika seseorang mempercayakan rahasia mereka padamu, itu adalah ujian. Jika kamu gagal menjaga kepercayaan itu, jangan harap ada orang lain yang akan mempercayaimu di masa depan. Jangan menjadi manusia yang menjual harga dirinya demi perhatian atau keuntungan sementara. Apa yang kamu lakukan hari ini akan kembali menghantuimu suatu hari nanti. Dunia ini berputar dan karma itu nyata. Hargai privasi orang lain sebagaimana kamu ingin privasimu dihormati. Jika kamu tidak bisa menjaga mulutmu sendiri, jangan heran jika suatu hari kamu kehilangan semua orang di sekitarmu. Kepercayaan itu mahal, jangan sia-siakan. Nomor 5. Jangan membicarakan gaya hidupmu secara detail. Setiap kali kamu memamerkan bagaimana kamu hidup, kamu sedang mengundang dua hal, kebencian dan kecemburuan. Dunia ini penuh dengan orang yang lebih suka melihatmu gagal daripada bahagia. Jangan beri mereka alasan untuk menertawakanmu. Mungkin kamu berpikir, aku cuma ingin berbagi, bukan sombong. Tidak peduli, orang lain tidak peduli apa niatmu. Yang mereka lihat hanyalah seseorang yang mencoba mencari perhatian dengan memamerkan hal-hal yang tidak mereka miliki. Kamu harus ingat, gaya hidupmu adalah urusan pribadimu. Semakin detail kamu membicarakannya, semakin besar kemungkinan orang lain menggunakannya untuk menjatuhkanmu. Bahkan yang terlihat paling ramah sekalipun bisa berubah menjadi musuh jika mereka merasa kamu lebih beruntung daripada mereka. Jangan pernah biarkan orang lain tahu di mana kamu tinggal, apa yang kamu miliki, atau apa yang kamu lakukan setiap hari. Dunia ini tidak seaman yang kamu pikirkan. Semakin banyak orang tahu tentangmu, semakin besar risiko yang kamu hadapi. Hiduplah dalam diam, biarkan mereka bertanya-tanya, bukan mencemooh. Jadilah pribadi yang misterius dan bijaksana, bukan seseorang yang membuka semua rahasianya untuk dunia. Nomor 6. Jangan pernah membagikan status finansialmu. Apa alasanmu membicarakan keuanganmu? Mau pamer? Mau simpati? Sadar atau tidak, setiap kali kamu membuka mulut soal uang, kamu sedang menyiapkan masalah untuk dirimu sendiri. Orang yang tahu kondisi finansialmu hanya punya dua pilihan, iri atau memanfaatkanmu. Kalau kamu bilang kamu kaya, orang akan mendekat untuk mengemis atau mencuri. Kalau kamu bilang kamu miskin, orang akan menjauh dan meremehkan. Tidak ada yang benar-benar peduli dengan perjuangan atau pengorbananmu. Mereka hanya peduli tentang apa yang bisa mereka ambil darimu. Kamu pikir membicarakan gajimu, tabunganmu, atau utangmu akan membuatmu terlihat lebih terbuka? Salah. Itu hanya membuatmu terlihat bodoh. Keuangan itu seperti kartu truf dalam permainan. Semakin sedikit orang tahu, semakin aman posisi kamu. Bahkan teman terdekat sekalipun tidak perlu tahu setiap detail keuanganmu. Ingat, teman hari ini bisa jadi musuh besok. Jangan beri mereka peluru untuk menembakmu di masa depan. Jadi mulai sekarang tutup rapat-rapat soal keuanganmu. Orang yang benar-benar peduli padamu tidak akan menilai kamu dari isi dompetmu, tetapi dari integritasmu. Dan nomor terakhir, nomor 7. Jangan pernah ceritakan mimpi terbesarmu ke orang lain. Dengar baik-baik, mimpi besarmu adalah milikmu, bukan milik orang lain.
Setiap kali kamu membagikan mimpi terbesarmu, kamu sedang mengundang kritik, cemoohan, bahkan sabotase dari orang-orang yang tidak ingin melihatmu berhasil. Dunia ini penuh dengan manusia yang iri, yang diam-diam berharap kamu gagal hanya karena mereka tidak punya keberanian untuk bermimpi sebesar kamu. Orang-orang tidak akan mengerti seberapa besar arti mimpimu. Sebaliknya, mereka akan meremehkannya, menertawakannya, atau bahkan mencoba mencuri ide itu untuk diri mereka sendiri. Kamu pikir mereka akan mendukungmu? Salah besar. Sebagian besar hanya menunggu kamu tersandung agar mereka bisa berkata, "Aku sudah bilang kan, itu tidak mungkin." Mimpi bukan untuk diumbar, itu bukan untuk diumumkan ke semua orang seperti pengumuman resmi. Itu adalah sesuatu yang harus kamu lindungi, sesuatu yang kamu perjuangkan dalam diam. Biarkan hasilnya yang berbicara, biarkan kesuksesanmu yang membuat mereka bungkam, bukan kata-katamu. Kamu harus sadar, bahkan orang terdekatmu bisa menjadi penghalang terbesar. Kadang mereka bukan tidak mendukungmu, tetapi mereka takut kamu akan meninggalkan mereka di belakang. Mereka akan berkata, "Jangan terlalu bermimpi tinggi," bukan karena mereka peduli, tetapi karena mereka tidak mau kamu melangkah lebih jauh daripada mereka. Jadi jaga mimpimu rapat-rapat. Tidak semua orang berhak tahu apa yang ingin kamu capai. Jadilah pendiam yang berbahaya, seorang pejuang yang bergerak dalam bayangan. Dan suatu hari nanti, ketika mimpimu menjadi kenyataan, mereka hanya bisa terpana karena mereka tidak pernah melihatnya datang. Itu adalah kemenangan yang sejati. Dan itulah 7 rahasia yang harus kamu ingat seumur hidupmu. Terima kasih sudah menonton. Jika video ini bermanfaat bagimu, tuliskan ceritamu di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih dan sampai jumpa di video edukasi selanjutnya.